bersama kami di Smalley Happenings yang membahas mengenai isu-isu terkini yang sedang happening dan pastinya update. Yang dibawakan oleh saya Raisa Angwen. Saya Valentino Rio. Nah, Rio, kita sekarang kedatangan tamu yang keren-keren ya kan? Iya nih Wen, boleh dong perkenalkan diri kalian? Perkenalkan diri dan dari kelas berapa? Jadi saya Aura Salsabella dari kelas 101. Saya Wilbert Nusinianis Siombing dari kelas 101. Oke, jadi Aura dan Wilbert dari kelas 101 ya. Jadi di sini kami kebetulan banget kedatangan bintang tamu seorang siswi dan siswa dan siswi. Ya pelajar lah. Jadi kebetulan karena kita kedatangan seorang pelajar, kita bakalan chit-chat atau ngobrolin mengenai isu-isu pendidikan nih yang sedang terkini atau happenings banget yang sering dibicarakan oleh siswa-siswi di Indonesia. Ya kan Rio? Iya nih Wen. Nah, ada satu topik yang sedang gencar banget yang dibicarain anak siswa-siswi Indonesia, terutama pada jenjang SMA sederajat, yaitu TKA atau tes kemampuan akademik. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang TKA? Apa sih yang kalian ketahui tentang TKA? Mungkin mulai dari Aura dulu dong. Sejauh ini sih mungkin TKA ini udah banyak beredar ya di sosmed, bisa kita temui di TikTok gitu, Twitter, itu udah banyak kali. Yang saya tahu sih tes ini tuh kayak menggantikan UN di tahun yang sebelum-sebelumnya. Ini kayak tes akademik itu untuk mengukur kemampuan dasar kita lah sebagai murid-murid ini gimana gitu. Tapi tesnya itu dalam bentuk tertulis kayak ya UN kemarin kan. Kalau untuk Wilbert? Sama juga seperti yang dibilang Aura, yaitu kayak menggantikan UN yang dimana itu menguji kemampuan akademik murid-murid dengan cara itu tertulis. Oke, jadi yang dibilang Aura dan Wilbert itu benar ya. Jadi Kementerian Pendidikan yang terbaru mengeluarkan kebijakan bahwa akan diberlakukannya TKA. Kalau untuk SMA sederajat akan diberlakukan pada November 2025 dan untuk SD SMP akan dilakukan tanggal 6 dan 9 Februari tahun 2026. Jadi TKA ini membahas mengenai tes ya sesuai dengan kesingkatannya. Jadi TKA itulah singkatan dari tes kemampuan akademik. Yang dimana tes ini akan mengukur kemampuan akademik seorang pelajar. Nah, kebetulan banget kan kita nih udah kelas 10 dan bentar lagi udah mau naik ke kelas 11. Nah, kalau kebijakan TKA ini terus diberlanjutkan, otomatis kalian kenakan oleh tes ini. Jadi, menurut kalian apa sih tanggapan kalian mengenai tes kemampuan akademik atau TKA ini? Apakah kalian berada di pihak pro ataupun kontra? Mungkin saya akan tanya pertama kali untuk Aura dulu. Kalau saya menurut saya sendiri sih saya pro ya, karena kan yang noob kalian ini. Sorry. Soalnya saya sendiri sebagai pelajar nih, pas sudah tahu berita itu, saya itu langsung gimana ya untuk prepare diri itu lebih kuat gitu untuk bisa meningkatkan kemampuan saya sendiri dalam bidang akademik pastinya kan. Jadi termotivasi gitu lah ya? Ya udah mempersiapkan dari awal gitu, udah takut. Takutnya. Ya gitulah. Nah terus juga menurut saya ini penting sih untuk misalkan SDM kita itu bisa lebih siap lagi gitu intelektualnya untuk kedepannya di masa depan untuk masuk ke PTN atau di kampus-kampus ternama lainnya. Terus juga, tapi menurut saya itu minusnya mungkin bagi orang-orang yang emang kemampuannya nggak di akademik, itu kalau bisa itu bukan TK aja gitu yang dijadikan sebagai bahan tes untuk bisa lulus gitu kan. Terus kalau positifnya sih kan biasanya cuma menggunakan nilai rapot nih untuk kita masuk ke perguruan tinggi. SNBP. Ya, kalau sekarang kan udah ada sama TKA. Jadi kita bisa tes kemurnian nilai rapotnya itu sesuai nggak gitu kan sama kemampuan si muridnya ini gitu sih. Karena kan SNBP juga banyak beredar isu kalau SNBP itu banyak yang rapotnya disunting, ada yang cuci rapot ataupun guru-guru yang sedekah nilai nih. Saya setuju sih ya sama yang dibilang Aura. Mungkin untuk pendapat Wilbert, apakah di argumen pro atau kontra nih? Nah sebelumnya kalau menurut pendapat saya sih saya pro dengan pendapat orang yang dimana tadi kan dia bilang kayak nggak bisa suntik nilai gitu yang dimana pasti semua jujur gitu kan. Nah tapi ada juga kontra dari saya yang dimana itu kan dia ini kayak TKA ini dia itu memaksa murid dengan cara yaitu untuk cepat beradaptasi, kayak contohnya itu kayak dari K13 langsung berubah ke kurikulum Merdeka. Nah baru-baru ini juga muncul lagi TKA yang dimana itu mempress mental murid-murid yang dimana kayak untuk beradaptasi itu tidaklah sebentar, butuh waktu lama lah intinya untuk tiap orang, dan gitu tiap orang pun bukan kayak sama gitu waktu beradaptasi, ada yang lama ada yang bentar. Nah jadi kalau menurut saya sih saya kontra dengan pendapat Aura karena itu sangat membebanikan murid-murid semua.
Oh iya, dengan argumen Wilbert juga saya setuju sih, karena kan bisa dibilang kalau angkatan kita tuh angkatan uji coba yang dimana kita sangat amat banyak dihadapi dengan perubahan yang begitu besar. Nah, dengan perubahan yang begitu besar tersebut kita dipaksa, di-force untuk beradaptasi secepat mungkin. Yang mana ini juga dapat mempengaruhi mental seorang siswa ya. Oke. Tapi saya baru tahu loh kalau misalkan anak dari SD sama SMP itu juga ada TKA sekarang ya. Iya, jadi itu tuh menjadi salah satu penentu masuk, kan sekarang tuh bukan PPDB, namanya SPMB setahu saya. Jadi itu juga menjadi pertimbangan dalam masuk ke SMP ataupun ke SD ataupun ke SMP selanjutnya. Misalkan TKA untuk SD kelas 6 nih, itu menjadi penentu untuk sebenarnya bukan penentu juga sih, sebagai nilai pendamping untuk masuk ke SPMB ke SMP. Karena kan banyak juga yang domisili. Domisili itu kan tidak zonasi yang dulunya zonasi itu tidak terlalu mempertimbangkan nilai. Itu mempertimbangkan jarak siswa di domisili SMA tersebut, yang membuat ya kita tidak bisa mengukur kemampuan akademik mereka, yang dimana persentasenya itu tahun lalu persentasenya itu lebih besar daripada dari presentasi zonasi itu lebih besar daripada presentasi prestasi, ya kan. Itu juga menjadi salah satu keresahan para guru-guru di Indonesia. Oke, Wilbert dan Aura, terima kasih atas waktunya. Saya juga Perkenalkan, nama saya Farudin Yulansa. Saya akan bertanya kepada Wilbert, apa solusi terbaik menurut Anda mengenai pemberlakuan kebijakan TKA ini? Perkenalkan, saya TSG Olanaidi dari 101. Saya ingin bertanya kepada Aura, apakah jika tindakan ini berlanjut, maka akan menimbulkan dampak positif yang signifikan bagi siswa dan sumber daya manusia di Indonesia? Jadi ini kita udah dapat pertanyaan dari penonton yang bernama Fahrudin dan Atskia. Mungkin kita akan menjawab pertanyaan dari Atskia dulu ya. Atskia untuk menunjukkan pertanyaannya ke Aura. Boleh dijawab dong Aura? Jadi pertanyaannya ini kan dampak positif ya. Kayak yang saya bilang tadi, kalau misalkan adanya TKA ini, pastinya kita lebih SDM murid-murid kita pasti lebih meningkat lagi intelektualnya, dan juga kita lebih menyaring mahasiswa-mahasiswa baru yang benar-benar siap gitu menghadapi tantangan-tantangan akademik. Selain itu juga kualitas lulusan dari universitas juga pasti akan meningkat gitu dari kualitasnya, karena jujur saya sendiri kan pasti udah menyiapkan dari awal gitu, nggak cuma menghafal materi, tapi pasti kita memahami gitu. Terus juga kalau misalkan adanya TKA ini saya rasa lebih adil sih, soalnya kan bahkan di kalangan saya yang sekarang ini, sebelum saya masuk ke SMA itu banyak berita-berita beredar kalau misalkan kawan-kawan saya itu banyak yang suntik rapot. Itu kan ibaratnya nggak adil ya bagi yang suntik rapot itu, biasanya kan orang kalangan berada gitu kan. Jadi nggak ada keadilan yang merata bagi murid-murid yang mungkin kurang mampu, padahal dia punya otak yang cerdas gitu. Itu sih menurut saya. Jadi udah terjawab ya pertanyaan dari Atskia tadi. Jadi sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari Fahrudin yang bertujukan untuk Wilbert, yang akan dijawab oleh Wilbert juga. Jadi kalau solusi yang menurut saya itu, saya sih setuju dengan ada yang berlaku TKA ini, tapi maunya dihabiskan dalam beberapa tahun, itu kayak 5 tahun atau lebih dari 5 tahun lah. Karena kayak seperti kurikulum merdeka lah, dia itu hanya setahun 2 tahun, tapi tiba-tiba dia diganti dengan TKA, dan itu sangat membebani murid-murid, terutama untuk murid SMA itu kan udah tahu lah kayak mana kerjanya banyak, tapi tiba-tiba ganti kurikulum itu sangat membebani pikirannya. Lalu untuk tes akademik itu maunya juga diberlakukan, tapi dalam bentuk praktek, jangan teori saja. Itu saja menurut saya. Oh, jadi selain TKA bakal ada tes minat bakat lah ya, biar diimbangin antara akademik dengan minat bakatnya. Jadi bukan hanya teori namun praktik juga. Tapi emang kaget kali sih ya kan pas tahu ada TKA ini. Kawan-kawan yang lain juga pada kayak takut gitu untuk mempersiapkan dirinya gitu. Terus juga di sosmed juga pada heboh tuh murid-murid. Apalagi yang kakak kelas kita kan yang di kelas 11 mepet banget waktunya. Iya, ini udah cuma sisa kayak 5 bulanan mereka untuk mempersiapkan TKA ini. Dimana kalau UN kan dulu dari tahun ke tahun ada bocoran soal lah ya, karena kan kita bisa tahu pola soalnya gimana. Tapi TKA ini pertama diberlakukan, jadi kayak memang angkatan uji coba banget ini. Jadi semangat lah buat untuk yang kelas 11 ya. Kalau kebijakan ini akan terus diberlakukan, kita juga kena nih. Jadi ya kebijakan ini menimbulkan ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga ya, plus minus lah ya.
pandai-pandai interaksi aja sih sama kebijakan-kebijakan baru gitu kan. Jadi terima kasih banyak untuk bintang tamu kita yaitu Aura dan Wilbar dari kelas 10 1 dan penonton-penonton kita yaitu Atskia dan Fahrudin dari kelas 10 1 juga. Jadi semua pertanyaan telah dijawab dan jawaban mereka tuh sangat memuaskan ya, sangat mewakilkan siswa-siswi Indonesia yang sekarang sedang gencar membincangkan soal TKA ini. Jadi terima kasih ya Wilbar dan Aura atas waktu untuk diskusinya, chit-chat ngobrolnya. Terima kasih. Jadi terima kasih telah menyaksikan Smiley Happenings. Sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Jadi kalau solusinya itu maunya TKA ini kan memang kami itu dipaksa untuk beradaptasi yang dimana cuma tuh